Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan limpah rezekinya kepada kita semua, dan karenanya lah kita dapat menikmati aroma indahnya dunia ini. Shalawat serta salam terus kita curah limpahkan kepada baginda kita di dunia kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengubah dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dan membawa syafaatnya untuk umatnya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah sekalian, berdiri saya di sini akan membawakan pesan kultum untuk jemaah sekalian dengan tema pentingnya bersabar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bersabar merupakan salah satu sifat yang harus ada pada diri seorang muslim, yang dimana dengan bersabar kita dapat bersabar dalam menahan diri dari makan dan minum serta nafsu atau godaan syahwat lainnya. Tentu juga dengan bersabar kita dapat membawa diri kita lebih baik dalam menciptakan akhlak yang lebih baik. Dengan bersabar atas sesuatu, tentunya kita tidak akan mudah terbawa oleh sesuatu yang menggoda kita. Jamaah sekalian, dalam surat Al-Kahfi terdapat kisah Nabi Musa dengan pembantunya yang menemui salah satu dari hamba Allah. Saat itu Nabi Musa sedang melakukan perjalanan jauh bersama pembantunya. Pembantunya membawakan kebutuhan makanan selama perjalanan. Namun makanan yang dia bawa adalah ikan, dan ikan tersebut melompat-lompat dengan secara aneh. Pembantu yang lupa melihatnya pun tak sadar jika ikannya telah jatuh di salah satu jalan. Lalu saat Nabi Musa ingin berisyarat untuk sebentar, Nabi Musa menanyakan kepada pembantunya, beristirahatlah sebentar di sini, kita akan makan makanan yang kita bawa. Lalu pembantunya pun lupa untuk menjelaskannya jika makanan yang dibawanya itu ikan telah jatuh dengan cara yang aneh. Lalu Nabi Musa berkata, sungguh itu adalah jalan yang kita harus lalui, karena dari tadi Nabi Musa mencari jalan yang ditentukan Allah. Jemaah sekalian, Nabi Musa pun mengikuti apa kata pembantunya dari ikan yang melompat-lompat secara aneh. Lalu Nabi Musa pun bertemu dengan salah satu hamba Allah yang menurut para ulama itulah Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa pun meminta untuk mengajarkan ajaran kepadanya. Tapi Nabi Khidir berkata, engkau tidak akan mendapati suara yang bersabar atasku. Lalu Nabi Musa pun berkata, insya Allah aku akan bersabar atas apapun yang kau ajarkan, apapun yang kau lakukan. Maka Nabi Khidir pun mengatakan sekali lagi, apakah kau yakin akan bersabar atas apa yang aku ajarkan dan apa yang aku lakukan? Insya Allah, kata Nabi Musa. Maka Nabi Musa dan pembantunya mengikuti hamba tersebut. Lalu hamba tersebut menemui seorang anak yang sedang berjalan. Lalu secara tiba-tiba hamba tersebut pun langsung membunuhnya dengan memenggal kepalanya. Nabi Musa berheran-heran itu ingin bertanya, namun dia ingat ucapan dari Nabi tersebut. Maka dia bersabar untuk sekali ini. Lalu ketika dia sampai di pelabuhan, Nabi Musa pun melihat hamba tersebut masuk ke salah satu kapal milik para pekerja di sana. Namun secara tiba-tiba hamba tersebut pun melubangi kapal tersebut. Lalu Nabi Musa pun sekali lagi heran dan bertanya-tanya atas kejadian tersebut. Lalu kali ini Nabi Musa bertanya, kenapa engkau melubangi kapal tersebut? Apakah engkau tidak tega melihat para pekerja tersebut telah berusaha untuk mendapatkan kapal itu? Sedangkan tadi juga kenapa anak-anak yang berjalan tidak ada salahnya langsung dipenggal oleh kamu? Lalu hamba tersebut pun menjawab, tentunya engkau tidak akan bersabar atasku. Aku sudah mengatakan bahwa engkau harus bersabar atas apa yang aku lakukan dan apa yang aku kerjakan. Lalu Nabi Musa pun yang heran pun memilih untuk diam, belum mengikuti lagi untuk hamba tersebut. Hamba tersebut pun masuk ke salah satu desa penduduk. Lalu hamba tersebut terlihat seperti berjalan-jalan di desa tersebut. Lalu ia menemukan rumah yang sudah hampir roboh. Lalu ia pun
secara tiba-tiba menjatuhkan rombongan tersebut sehingga menutupi apa yang ada di bawahnya. Lalu Nabi Musa pun sekali lagi bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Lalu hamba tersebut menjawab, itu engkau tidak akan bersabar atasku. Aku telah mengatakannya berkali-kali, engkau harus bersabar atasku. Lalu akhirnya Nabi Musa pun membentuk diam lagi dan tidak akan bertanya apapun yang hamba tersebut kerjakan. Lalu ketika sudah selesai, hamba tersebut pun atau Nabi Khidir menjawab apa yang telah ditanyakan dan apa yang telah dilakukan dari tadi bersama Nabi Musa. Hamba tersebut menjawab, sungguh anak yang tadi aku penggal tersebut adalah anak kafir yang akan membunuh orang tuanya. Aku membunuh agar orang tuanya dapat hidup bersama anak yang mereka temukan. Adapun kapal yang tadi dilubangi di saat di pelabuhan sengaja dilubangi karena nantinya akan ada perampok yang datang untuk membawa kapal-kapal tersebut, sehingga kapal yang tadi dilubangi tidak akan dibawa karena telah berlubang. Karena pemilik kapal yang berlubang itu adalah seorang pelayan miskin yang telah berusaha untuk mendapatkan kapal itu agar tidak dirampok juga oleh perampok yang merampok kapalnya. Lalu Nabi Musa bertanya, bagaimana dengan rumah yang kau robohkan tadi di desa yang tadi? Nabi Khidir menjawab, rumah itu adalah milik anak yatim piatu yang menyimpan hartanya di rumahnya. Lalu saya merobohkannya agar harta tersebut tidak rampas oleh orang lain, agar tertutup. Maka Nabi Musa pun telah melakukan ajaran yang memang kita tidak tahu apa yang jadi selanjutnya. Kita pun tidak boleh bersujon atas apapun yang orang lain lakukan, karena bisa jadi itu baik untuk dirinya atau untuk diri kita, untuk diri orang lain. Kita juga harus bersabar atas apa yang orang lakukan dan memilih untuk menasihatinya bila orang tersebut melakukan kesalahan, tidak dengan mengikuti nafsu kita, karena ujung-ujungnya itu akan membawakan celaka untuk kita. Tentunya di bulan Ramadan ini juga kita harus banyak melatih kesabaran, penting untuk menahan diri dari nafsu, godaan syahwat lainnya dan lainnya. Sekian dari kultum saya saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.